Selamat pagi, saya Sasan Irawati Mulyono bersama dengan teman saya Abdullah dan juga Melania dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemilihan dan pengelolaan dari entry mode. Selamat pagi. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian mode masuk pasar luar negeri. Apa sih mode masuk pasar luar negeri itu? Mode pasar masuk luar negeri adalah suatu cara perusahaan dalam memperluas layanannya ke dalam pasar non-domestik. Dalam mode pasar luar negeri ada dua jenis, yaitu ekuitas dan non-ekuitas. Kategori mode non-ekuitas mencakup perjanjian ekspor dan juga kontrak. Pertama, kategori mode ekuitas mencakup usaha patungan dan anak perusahaan yang dimiliki. Dan yang kedua, mode entry berbeda dalam tiga aspek penting. Tiga aspek ini yaitu adalah pertama, tingkat resiko yang mereka hadapi, kedua, kontrol dan komitmen sumber daya yang mereka kelola, ketiga, pengembalian investasi yang mereka janjikan. Selanjutnya ada ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke suatu negara yang lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Terdapat dua jenis ekspor, yaitu yang pertama ekspor langsung dan yang terakhir ekspor tidak langsung. Selanjutnya, pemilihan mode entry. Pemilihan mode of entry merupakan proses penting bagi perusahaan karena menentukan keberhasilan dalam pemasaran internasional. Mode of entry yang tepat berbeda-beda untuk setiap perusahaan karena harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, jenis industri, dan kondisi pasar. Pada PT Lubricants sedang berupaya untuk meningkatkan penjualan internasional dari salah satu pasar tujuannya adalah Cina. Cina merupakan negara yang termasuk emerging market yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Industri pelumas di Cina juga merupakan salah satu terbesar di dunia dari segi jumlah dan pertumbuhannya. Perusahaan sudah pernah melakukan penjualan dengan ekspor dan menunjukkan perusahaan di Cina sebagai agen. Agar penjualan dapat menghasilkan peningkatan, maka perlu dilakukan analisis terhadap mode of entry yang telah diimplementasikan perusahaan. Analisis yang dilakukan berdasarkan electric theory dengan mengevaluasi kondisi perusahaan dan pasar. Selain dari segi mode of entry, perusahaan akan dievaluasi berdasarkan tahapan ekspansi internasional. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan karyawan PT Pertamina Lubricants. Hasil analisis menunjukkan bahwa mode of entry yang sesuai untuk perusahaan adalah kontraktual joint venture dengan metode ekspor dan menunjukkan perusahaan lokal sebagai agen. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perusahaan berada pada tahap persiapan dan dalam pemasaran di Cina. Dari langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan pada tahap ini adalah memiliki kantor perusahaan di Cina untuk menghasilkan penelitian pasar yang lebih efektif. Selanjutnya, dalam ekonomi global temporer, aktivitas bisnis internasional merupakan salah satu fitur utama. Terdapat berbagai alasan mengapa sebuah bisnis memutuskan untuk berekspansi ke ranah internasional, dan dalam melakukan ekspansi, bisnis tersebut dilebatkan proses evaluasi entry mode. Alternatif untuk memperhitungkan derajat resiko dan kesesuaian lingkungan bisnis dalam kawasan maupun negara host potensial. Dalam bisnis internasional, mayoritas perusahaan yang terlibat adalah bisnis multinasional. Bisnis multinasional didefinisikan sebagai bisnis yang memiliki fasilitas operasi di luar negeri, seperti pabrik, gudang penyimpanan, maupun retail, yang dimiliki secara langsung maupun tidak. Bisnis multinasional tersebut dikenal sebagai korporasi multinasional atau MNC, perusahaan multinasional atau MNI, maupun korporasi transnasional atau TNC. Multinasional memanfaatkan beberapa pendekatan dalam melakukan internasionalisasi perusahaan. Pendekatan tersebut dibagi menjadi 3 tipe oleh Howard Perlmutter dalam Harrison 2011, yang mana
Tipologi tersebut juga dapat dipandang sebagai tahap-tahap perkembangan dari sebuah bisnis internasional dalam melakukan aktivitas internasionalnya. Pertama, pendekatan ektosentris. Ketika perusahaan internasional menggunakan strategi yang hanya melibatkan perspektif home country dalam memproduksi dan memasarkan produknya sehingga tidak melakukan adaptasi budaya. Kedua, pendekatan polisentris, yakni ketika cabang-cabang perusahaan di negara dan kawasan berbeda diorganisir secara spesifik, memanfaatkan sumber daya produksi dan pemasaran disesuaikan dengan lingkungan budaya lokal. Ketiga, pendekatan geosentris. Ketika perusahaan multinasional memiliki strategi global untuk operasinya di seluruh dunia, yakni dengan menggunakan sumber daya serta produksi internasional, desain produk untuk pasar global dengan adaptasi lokal. Pendekatan-pendekatan tersebut bermanfaat dalam membantu perusahaan untuk menentukan entry mode dan ekspansinya ke dunia internasional. Entry mode didefinisikan sebagai cara bagi sebuah negara untuk memperluas jangkauan pasarnya memasuki pasar luar negeri. Ruth 119 dalam Osland et al. 2001. Penentuan entry mode sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam berekspansi. Terdapat 4 jenis entry mode yang dibagi menjadi 2 kategori, non-equity dan equity. Osland et al. 2001. Dalam kategori non-equity terdapat entry mode lisensi, yakni kerjasama kontraktual antar bisnis internasional dengan 1 atau 2 firma lokal dijadikan mitra. Bisnis complexity. Dalam dunia bisnis internasional, terutama dengan terjadinya proses globalisasi, mendorong pelaku bisnis internasional untuk dapat menghadapi berbagai dinamika dalam bisnis internasional. Proses internalisasi yang terjadi dengan entry dan ekspansi pasar bertitik puncak pada pemasaran global, mengubah cara-cara pra-globalisasi ketika pemasaran menggunakan strategi multi-domestik dari negara per negara. Kota dan Ron Kainen 2013. Dengan berlangsungnya globalisasi, pasar nasional menjadi semakin serupa dengan satu sama lain. Ekonomi skala menjadi semakin penting ketika inefisiensi mode produksi di berbagai negara menjadi semakin terlihat. Pengordinasian aktivitas menjadi batas negara menjadi semakin penting. Selain itu, jumlah pelanggan yang beroperasi secara global meningkat bersamaan dengan kebutuhan perusahaan untuk menghadapi kompetitor yang serupa di pasar-pasar utama. Cezin, Kota, dan Ron Kainen 2013. Hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor berkontribusi dalam meningkatkan kebutuhan akan integrasi strategi dalam aktivitas bisnis internasional. Perencanaan strategi merupakan tahap krusial sebagai proses identifikasi dan seleksi tujuan perusahaan beserta cara untuk menggapai objek tersebut. Daniel 2007. Sebagai entitas yang memiliki tujuan utama mendapatkan